Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah lizzikri. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari pula kita berselawat dan bersalam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Sungguh beruntung orang-orang yang salatnya, yang mana dia melaksanakannya dalam keadaan khusyuk. Salat yang dilaksanakan dalam keadaan khusyuk akan menjadikan hamba-hamba Allah yang mempunyai akhlakul karimah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membawa contoh untuk dirinya, ke keluarganya, dan ke masyarakatnya. Orang-orang yang dapat melaksanakan sholat 5 waktu sungguh bahagia dan sungguh dia bergembira karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa saja yang ia minta, apa saja yang ia perlukan, apa saja yang ia butuhkan untuk kehidupan di dunianya. Kalau di akhiratnya sudah pasti. Kalau di akhiratnya sudah pasti, Allah telah memberikan kepadanya, Allah akan memberikan kepadanya surga Firdaus. Di mana surga Firdaus? Surga yang paling tinggi dari sekian surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kehidupan dunia yang dijalani seorang hamba Allah yang mana mereka telah melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, apa yang ia minta, apa yang panjatkan, pasti Allah kabulkan, Allah dengar dan Allah penuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Innal musalli la yaqra'u babal maliki fa innahu mayudim qur'al bab yushik lahu ad yuftah." Sesungguhnya orang sholat itu, yaitu dia sedang mengetuk pintu Allah. Dan manakala dia rutin dan terus-menerus mengetuk pintu Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintunya. Dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, ini cukuplah kita menjadi orang-orang yang bergembira karena dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan dengan keadaan khusyuk. Berarti setiap sholat yang kita kerjakan dengan khusyuk, terus menerus, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, bahwa kita tatkala melaksanakan sholat, satu sholat, berarti kita 1 kali mengetuk pintu Allah. 2 kali kita sholat, 2 kali kita mengetuk Allah, bahkan sehari semalam, di luar sholat 5 waktu, terus kita ngetuk pintu Allah. Di pertengahan hari, di pertengahan siang, kita melaksanakan sholat zuhur. Seperempat siang kita melaksanakan sholat duha. Kemudian sepertengahan sore, sebelum menjelang sore kita melaksanakan sholat ba'diyah, zuhur. Asar kita laksanakan qobliyahnya. Kemudian asar, begitu malam pula. Bahkan dari kita bangun tatkala orang lap tidur, kita sholat sunnah, tahajud dan sholat sunnah lainnya.
secara tidak langsung kita berulang kali mengetuk-ngetuk pintu Allah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintunya. Pintu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita baca, baik itu yang berisi sunnah-sunnah kauli maupun rukun-rukun kauli, akan Allah penuhi. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, serta para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ini, terus menerus kita melaksanakan sholat, baik sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya, otomatis kita terus menerus mengetuk pintu Allah. Pasti Allah akan membukakan pintunya. Pintu memenuhi apa yang kita panjatkan dan mohonkan sesuai dengan apa yang kita baca dalam rukun kauli dan sunnah kauli dalam sholat. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau telah berikan nikmat kepada mereka. Allah jelaskan dalam firman-Nya, dalam ayat dan surah yang lain, siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Minal anbiya wal mursalin was syuhada was sholihin. Itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Kita minta jalan kehidupan kita di dunia ini agar selalu sesuai dengan jalan para anbiya wal mursalin, syuhada was sholihin, dan bahkan di akhirat nanti kita akan menempati surga bersama-sama mereka. Itu baru satu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah dalam sholat yang kita ketuk pintu Allah melalui sholat. Karena seorang muslim, seorang mukmin yang sedang sholat, otomatis dia mengetuk pintu Allah. Semakin banyak dia mengetuk pintu Allah, pasti Allah akan bukakan pintu ijabah, pintu rahmatnya, dan otomatis puncaknya pintu surganya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali berulang-ulang kali Al-Fakir sampaikan, berusahalah menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk, yang dapat menjaga waktu-waktu sholat kita. Karena dengan kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara syariat dan melaksanakan sholat 5 waktu khususnya sesuai dengan waktu-waktunya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, lebih-lebih kita akan bahagia nanti di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, membimbing kita menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan ketentuannya dan ketentuan Rasulnya, serta kita selalu menambahkan sholat kita, bukan saja sholat 5 waktu, juga sholat-sholat sunnah. Karena kita yakin dari hadis Nabi, manakala kita banyak sholat, berarti kita banyak mengetuk pintu Allah. Semakin kita banyak mengetuk pintu Allah, Allah akan membukakan pintunya untuk kita. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon, semoga sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, sholat yang bisa terpelihara dari waktu-waktunya dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Al-Fakir mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.